Ya, halo bro dan sister, balik lagi di channel gue, Tabi. Di video kali ini, gue mau balik lagi ke tema YouTube gue yang pertama ya. Gue bakal bahas lagi konspirasi-konspirasi yang ada di dunia ini. Entah apa aja bakal gue bahas lagi, dan mungkin channel gue bakalan jadi konspirasi misteri. Gue nggak tahu, bisa jadi kayak gitu. Jadi tolong bantu gue, tolong support gue dengan cara subscribe dan like videonya biar gue makin semangat lagi buat bikin video dan research tentang konspirasi lainnya. Oke, di video kali ini gue mau bahas yang lagi rame banget ya, yaitu tentang konspirasi Bill Gates yang katanya ada di balik pandemik ini. Ingat ya, ini konspirasi teori atau bisa dibilang hanya opini yang belum tentu berdasarkan fakta ya. Ini hanya opini dari berbagai macam sumber dan ya menjadi teori konspirasi. Oke, yang belum tahu Bill Gates itu siapa? Bill Gates itu adalah founder dari Microsoft ya. Dan dia juga salah satu orang terkaya di dunia ini. Nah, itu aja lah pokoknya dari deskripsi Bill Gates ya. Mungkin kita langsung masuk aja ke pokok pembahasannya dari teori konspirasi ini. Nah, kenapa Bill Gates jadi sasaran para pencetus teori konspirasi? Jadi yang pertama itu adalah karena Bill Gates membuat pernyataan di TED pada tahun 2015, yaitu untuk wabah selanjutnya kita belum siap, dengan judul itu ya. Nah, jadi ini ada videonya, langsung gue tampilin aja videonya ya, sekalian sambil gue ngomong juga gitu. Jadi sekalian gue tampilin juga videonya. Jadi Bill Gates itu kayak ngomong kayak gini. Dia ngomong jika ada sesuatu yang bisa membunuh lebih dari 10 juta orang di dekade berikutnya, kemungkinan besar itu adalah virus yang sangat menular. Alih-alih berupa perang, bukan misil, tapi mikroba. Bill Gates itu melihat dari virus Ebola ya, yang mengancam Afrika waktu itu, pada tahun berapa sih dia Ebola itu, pokoknya tahun-tahun sebelum ini, pandemik Ebola itu sangat dahsyat dan tingkat kematiannya pun juga sangat dahsyat. Nah, dia juga bilang ada kemungkinan untuk pandemik berikutnya bahkan virus bisa menginfeksi orang-orang yang sehat, tapi ternyata mereka bisa menularkan orang lain secara dia tidak langsung, kalau dia tidak tahu kalau dia terkena virus itu, atau bisa dibilang dia itu carrier ya. Dan saat lu ke pasar atau lu jalan-jalan kemana, lu ke naik pesawat atau naik bis, nah itu tanpa sadar lu bisa mengenai orang-orang lain atau menularkan virus itu. Nah, itu pernyataan yang paling krusial ya di acara TED itu. Makanya para teori-teori konspirasi pada curiga nih sama Bill Gates. Ini soalnya dalam 5 tahun kemudian bisa kenyataan. Seperti yang bisa kalian lihat sih, virus COVID-19 ini bisa dibilang seperti itu, bisa menularkan orang tanpa tahu kalau orang itu terjangkit virusnya, atau bisa dibilang carrier. Karena pernyataannya itu, makanya Bill Gates dituduh sebagai seorang di balik penyebar COVID-19. Ya, gimana ya?
Itu kan maksud gue bukannya apa ya, gue mikirnya tuh kayak lebih ke Bill Gates itu lebih kayak memprediksi ke masa depan. Jadi kayak gimana sih ya gitulah ya. Pokoknya Bill Gates kayak lebih memprediksi ke masa depan sih menurut gue. Dia kayak melihat dari virus-virus sebelumnya ini mematikan dan nggak ada apa namanya ya, dan memungkinkan ada virus yang lebih mematikan di tahun-tahun berikutnya. Nah itu menurut gue itu hanya prediksi kayak gimana ya, sekedar mengingatkan aja atau sekedar memberi awareness ya kepada masyarakat gitu kan, untuk memberitahu ayolah kita harus siap-siap untuk menghadapi pandemi yang akan menimpa dunia. Dan itu akan menyebabkan dan itu lebih parah daripada perang tingkat kematiannya. Hanya itu aja sih menurut gue dari teori Bill Gates yang ini, atau yang pertama ya. Dan yang kedua, dia dicurigai karena dia besar-besaran menyumbangkan uangnya melalui Bill and Melinda Gates Foundation miliknya. Dia menyumbangkan sekitar 250 juta US dollar. Dan itu bagus, menurut gue itu bagus. Dia membantu untuk mencari vaksin, mendanai vaksinnya. Tapi orang-orang sana tuh pada curiga karena kenapa Bill Gates sebegitu besarnya mengeluarkan uang itu untuk membuat atau mendanai vaksin dari COVID-19 ini. Menurut mereka, Bill Gates itu mendanai untuk pembuatan vaksin COVID-19 itu semata-mata karena itu akan menghasilkan uang lebih banyak dibanding yang dia keluarkan. Karena bisa jadi Bill Gates dengan pendanaan dia yang uangnya banyak gitu kan, dan mungkin bisa jadi lebih cepat vaksin itu terbuatnya dan dia menjadi orang pertama, atau menjadi yang punya yang pertama vaksin, dan dia yang akan menyebarkan vaksin itu, dan dijual dengan harga yang mungkin ya gimana ya, misalnya gini nih, itu virus kan COVID-19 sangat cepat ya penularannya. Dan lu bisa bayangin misalnya dalam sebuah negara itu ada puluhan juta orang dan yang terjangkit bisa sekitar sepertiganya. Nah lu bayangin sendiri itu kalau misalnya kita buat vaksinnya dan dijual vaksinnya, itu akan menghasilkan uang yang lebih banyak dari pendanaannya itu. Itu sudah kecurigaan selanjutnya ya. Tapi menurut gue dibalik konspirasi ya Bill Gates tentang vaksin itu, menurut gue sih bagus banget ya. Untuk gimana itu buat kita semua juga hasilnya, bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Misalnya kita jadi korban dari COVID-19 ini, itu kita bisa jadi punya vaksinnya gitu. Menurut gue itu hal yang positif ya. Jadi menurut gue untuk kayak semacam pandemi ini ya kita syukurin aja masih ada orang yang seperti itu ya, mengeluarkan uang begitu banyak, 250 juta dolar US dollar ya, atau bisa sekitar 3,5 triliun 3,8 triliun. Lu bayangin aja deh. Itu benar-benar sangat-sangat membantu untuk menyelesaikan pandemi ini segera. Bosan banget nih di rumah terus, jadi ya udah, gue jadi malas gitu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak mood gitu setiap hari. Jadi semoga bisa cepat juga vaksinnya ketemu. Pokoknya gue dukung Bill Gates
ya cepet-cepet deh vaksinnya ketemu dibalik teori-teori konspirasinya ya. Menurut gue pokoknya itu bagus banget sih. Oke, kita sekarang di next bahasan ketiga, yaitu Bill Gates sempat mendanai pada tahun 2019 sempat mendanai pelatihan menghadapi sebuah pandemi ya, 2019 Yayasan Bill Gates, dan itu menjadi sesuatu yang wow. Misalnya kita bentuk kayak buat struktur gitu ya, secara struktur pada tahun 2015 Bill Gates membuat pernyataan kalau bakal ada pandemik yang lebih parah daripada Ebola yang akan menjangkit hampir semua dunia, semua belahan manusia di bumi gitu ya, pada tahun 2015 tuh ya. Dan berikutnya di tahun 2019 Bill Gates mendanai pelatihan pandemik setelah 4 tahun ya, dan selang berapa lama dia tuh membuat pelatihan itu bulan Oktober dan didanai oleh dia juga. Dan pada tahun 2020 selang berapa bulan Oktober ini, Februari, Oktober, November, Desember kasus pertama ya di Wuhan, Cina. Ini selang 3 bulan ada pandemik berikutnya, dan terjadi kepanikan di seluruh dunia. Itu yang ketiga, karena dia mendanai sebuah pelatihan di tahun 2019. Ya menurut gua gimana ya, gua sih kayak sama Bill Gates ya oke lah, bisa teori-teori kayak gitu dimasukkan. Cuman menurut gua agak menolak teori konspirasi ini ya setengah hati sih. Cuma setelah gue pikir-pikir lagi gini ya, kalau memang Bill Gates yang ada di balik COVID-19 ini, mungkin rentang waktunya terlalu cepat sih menurut gue ya. Karena menurut gue kesimpulan dari gue nih, gue nggak terlalu percaya sama konspirasi Bill Gates yang ini. Karena di tahun 2015 dia bilang kalau ada pandemi yang berbahaya dari Ebola atau pandemi yang ada pada saat itu, menurut gua itu mungkin aja. Itu adalah sebuah prediksi ya, kayak misalnya hati-hati bawa mobil, oke, lu masih untung baru nabrak keserimpet gitu deh ya, kesenggol ya. Tapi lu harus nyiapin juga gimana kalau lu misalnya kecelakaan besar. Nah menurutku sama aja kayak gitu sih. Dan untuk pelatihannya ya pada tahun 2019 itu menurut gua ya bagus, karena itu relate sama omongan dia di tahun 2015 ya. Ingat tuh, tahun 2015 dia menyatakan kalau ada pandemi yang lebih berbahaya daripada masa yang itu. Dan di tahun 2015 dia membuat pelatihan. Menurut gua ini sih bagus ya, karena dia relate banget gitu, kayak ayolah lu harus siap-siap untuk menghadapi pandemi yang berikutnya. Dan tahun 2019 dia membuat pelatihannya pada bulan Oktober. Dan tahun 2020 dalam waktu kurun 3 bulan setelah pelatihan itu muncullah virus COVID-19. Yang menurut gue kalau memang dia yang ada di balik atau dalang dari COVID-19 ini, itu terlalu cepat bro. Dari tahun 2019 Oktober ke Desember itu selang waktu 3 bulan. Dan itu menurut gue terlalu cepat. Kalau emang dia pelatihan pada tahun 2019 dan virusnya datang di tahun 2021, itu kemungkinan menurut gue masih bisa ya masuk lah ya, karena masih ada selang waktu 1 tahun sejak pelatihan itu. Dan ini terlalu dadakan bro, kalau misalnya latihan ibarat kurang persiapan gitu. Kalau lu abis latihan terus langsung digas, itu menurut gue kurang persiapan. Jadi itu sih menurut gue. Dan untuk vaksin, kenapa dia terang-terangan atau menggembor-gemborkan untuk mendanai vaksin COVID-19,
Ya karena dia tahu bahaya dari COVID-19 ini. Kalau lu ibaratnya Bill Gates sebagai orang terkaya di dunia ya, salah satu orang terkaya di dunia, menyumbangkan atau mendanai suatu vaksin untuk menghilangkan sebuah wabah gitu atau pandemi, itu bagus banget sih. Karena ini apa namanya, ya suatu keharusan sih menurut gue untuk orang-orang yang punya uang banyak gitu, yang nggak tahu harus disalurkan kemana ya membantu sesama manusia untuk menciptakan vaksin dari COVID-19 ini. Ya terlepas dari anggapan ya dia tuh orang elit global, mereka sedang merencanakan New World Order dan apa namanya, atau ada isu depopulasi, itu menurut gua ya kita kesampingkan dulu deh. Kita fokus untuk bagaimana cara menghilangkan wabah COVID-19 ini. Menurut gua itu dulu sih. Ya pokoknya yang terbaik ya, bisa cepat-cepat selesai pandemi ini. Kita berdoa terus, stay at home teman-teman, dan jaga imunitas kalian jangan sampai gampang sakit. Ya sekian dulu dari gue, menurut gue segitu aja. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa pencet tombol subscribe gue dan like. Komennya jangan lupa. Ada kritik-kritik, tinggal ya komen aja, gue terima semuanya. Karena kritik untuk membangun ya. Oke, sekian dulu. Bye.